Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Alan di channel siaran cerita mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Tumbal Pengantin Perawan Kebaya Putih. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Awalnya, Asih tengah duduk di bangku pelaminan. Asih tengah menunggu pengantinnya sambil menikmati hiburan permainan alat musik tradisional. Permainan alat musik yang membuat Asih betah, dan itu merupakan sokongan dari Ki Danang. Hiburan musik dari alat musik tradisional memang sengaja Ki Danang sokongkan untuk mengikat Asih. Apalagi pada kenyataannya, Asih merupakan mempelai kesepian yang tengah menunggu kedatangan calon mempelainya. Hingga ketika Raffi justru terjatuh tak jauh dari lokasi pelaminan Asih berada. Asih begitu yakin Raffilah calon pengantinnya. "Pengantinku datang," serga Asih bersama dadanya yang mendadak berdebar-debar. Kedua matanya langsung berbinar menatap keberadaan Raffi. Pria muda yang tampan, dan dari auranya saja aura sangat positif. Itu pertanda bukan hanya pemuda itu memiliki watak sekaligus agama yang baik, namun juga menegaskan bahwa pria itu masih perjaka, layaknya ketika pada seorang perempuan yang lebih diutamakan masih perawan. Asih juga mengharapkan suaminya masih perjaka, dan Raffi juga memenuhi semua kriteria itu. Di tempat berbeda, Ki Danang yang sudah sempat-sempatnya bercinta dengan Rani di depannya mendapati kode keras mengenai damar di meja sesajennya yang nyaris mati, dan itu bertanda bahwa pengantin untuk kasih sudah berhasil ia tarik. Raffi dan Ucup benar-benar datang. Batin Ki Danang sangat bahagia. Tak kalah bahagia Rani yang sudah tak berbusana dan memang masih ditindih oleh Ki Danang yang sama-sama tak berbusana layaknya dirinya. Sebab semenjak akan mulai percintaan panas mereka, di mata Rani, Ki Danang yang sudah kurus bungkuk kecil mendadak gagah perkasa melebihi Ucup. Terhitung kejadian itu Rani rasakan setelah ia meminum air kembang pemberian sang dukun. Hingga meski Ki Danang langsung meminta beronde-ronde, Rani juga ayo-ayo saja. "Kalau dari awal, apalagi sejak lama aku tahu wujud aslinya begini, aku mau-mau saja. Apalagi sama dia bisa bikin kaya. Ucup saja lewat," batin Rani. "Akhirnya semuanya benar-benar aku miliki berkat Asih. Aku akan mendapatkan keabadian sejati," batin Ki Danang yang perlahan meninggalkan Rani. Ia akan bergabung dengan Asih untuk menghabisi Ucup maupun Raffi. Hanya saja Rani tak mau ditinggal. Rani tak segan memeluk manja Ki Danang yang sampai dipanggilnya sangat manja dengan sebutan ayang. "Kau pengantinku," ucap Asih untuk kesekian kalinya. Raffi terdiam serius sekaligus terjaga mengawasi sosok Asih. Perlahan tapi pasti di matanya, Asih menjadi sangat mengerikan setelah Raffi sibuk memanjatkan doa dalam hati. Dia yang menggelar hajatan, pikir Raffi yakin. Raffi belum berani bergerak karena memang melihat yang tak kasat mata biasanya akan membuat energinya terkuras. Raffi bahkan akan mudah sakit jika kejadiannya dirinya tidak sedang bersama Ucup. Di penglihatan Ucup, Ella maupun Raffi semuanya ada di sana. Semuanya masih ada di hutan tua. Malahan kini Ella yang sebelumnya belum pernah ke sana tengah menjerit ketakutan. Sebab di hutan tua memang banyak ular sanca berukuran besar. Jangankan Ella yang wanita dan selama ini selalu hidup penuh kasih sayang, Raffi bahkan Ucup saja geli dengan banyaknya ular-ular di sana. Raffi, dengarkan aku. Jangan lupa doa. Doa dan terus doa." "Wanita di hadapanmu merupakan arwah penasaran korban pesugihan. Dia merupakan tumbal pertama yang sebelumnya sudah kita bahas. Dia tumbal rumah makan raja.
Ingatkan dia kepada orang yang menumbalkannya. Ingatkan dia kepada dukun yang sudah menghancurkan hidup maupun cintanya. Ucup sengaja mengajak Raffi berkomunikasi menggunakan suara, karena meski mereka tidak bersama, asal mereka masih ada di lokasi cukup dekat, itu bisa menjadi telepati mereka. Apalagi Ucup masih bisa melihat keberadaan Ella maupun Raffi. Meski sebenarnya selalu bersama membuatnya kemampuan indigo Raffi maupun Ucup sempurna, karena keduanya memang satu paket. Jangan pernah mengaku sebagai pengantinnya. Dia memang baru akan tenang setelah bertemu dengan pengantinnya. Tegas Ucup lagi yang kemudian pamit untuk mencari Ella. Apapun yang terjadi, Mas, kita harus bertemu. Kita harus selalu bersama karena hanya dengan begitu kemampuan indigo kita sempurna. Mau tidak mau kita harus selesaikan ini. Dan jika memang dukun itu muncul, agar dukun itu tak menempati tubuh orang lain lagi, pisahkan kepala dan tubuhnya. Pastikan keduanya tidak mendarat ke tanah. Setelah itu bakar. Ucup terus berlari mencari keberadaan Ella. Kejadian di masa lalu seolah terulang. Ucup sampai merinding karenanya. Bukan karena ia tengah ada di tempat dulu dan keadaan di sana lebih tidak terawat, namun suara seorang wanita tanpa penampakan menjadi kembali Ucup dengar memanggil-manggil namanya. Ucup. Mama tolong jaga Ella. Tolong jagakan Ella untukku. Lindungi dia dari mara bahaya. Mama tahu maksudku. Aku mengandalkan Mama. Ucap Ucup sambil terus berlari menelusuri kegelapan hutan tua yang penuh akar besar sekaligus ular sanca. Napas Ella nyaris habis akibat ketakutannya pada keadaan di sana. Tubuhnya pun sudah penuh keringat bercampur air mata. Ucup, Raffi, di mana kalian? Lirih Ella benar-benar ketakutan. Tubuh Ella yang sempat tertekuk perlahan gadis itu paksa untuk bergerak. Apalagi tak lama setelah itu ada suara cukup Ella kenal yang memanggilnya. Mbak Ella. Senyum manis menghiasi wajah si wanita yang detik itu juga langsung Ella awasi. Bukankah itu Ria? Kok Ria ada di sini? Pikir Ella dan membuat Raffi yang mendengarnya langsung bergegas. Ria siapa yang Ella dengar? Ria korban kebaya pengantin putih maksudnya. Batin Raffi benar-benar panik. Raffi sudah nyaris pergi, tapi dengan segera tangan kanan Asi menahan lengan kiri Raffi. Jangan pergi, dan kamu tidak bisa melakukannya, tegas Asi dan langsung membuat Raffi jangkal. Tiba-tiba, suara ledakan Ella dengar. Bertepatan dengan ia yang baru membuka mulut sekaligus kaki kanan akan melangkah. Tentu Ella akan membalas Ria yang keberadaannya langsung membuat Ella bahagia. Karena dengan kata lain, Ella memiliki teman kemudian sama-sama pergi dari sana. Namun, ledakan tadi terdengar sangat nyata. Bukan hanya Ella yang mendengarnya, karena Ucup, Raffi, bahkan Asi, dan rombongan juga. Termasuk Ki Danang yang masih harus memuaskan hasrat Rani, dan malah masih sibuk bergulat di ranjang kayu tanpa alas empuk. Bedebah, kuntilanak itu ikut campur lagi. Batin Ki Danang yang bisa melihat alasan terdengar suara ledakan keras tadi. Itu karena sebuah makam bernisan Yuli yang terbelah. Yuli yang tak lain merupakan mamanya Ucup. Memang sudah terikat sumpah bahwa sampai kapanpun ketika Ucup putranya diusik apalagi sampai dilukai, ia akan datang menuntut balas. Namun setelah permintaan Ucup barusan, kuntilanak Yuli juga bersumpah untuk menjaga Ella. Ella kesayangan Ucup, ucap Yuli lirih layaknya orang yang tengah belajar membaca bahasa asing. Dengan wajahnya yang pucat gelap, ia yang berpenampilan layaknya kuntilanak segera terbang mencari Ella di hutan tua. Dendam masa lalu yang seolah sudah mendarah daging menarik Ucup bahkan Raffi kembali ke tempat di mana dulu mereka menyelesaikan misi. Misi penuh pertumpahan darah akibat ilmu hitam yang dianut oleh seorang dukun. Karena akibat ilmu hitam tersebut, jiwa dukun itu amat sangat sulit mati meninggalkan kehidupan ini. Atau malah,
Memang jiwa dukun itu yang terlanjur tidak bisa diterima bumi. Masalahnya, kali ini mereka tak hanya berdua, sebab mereka juga bersama Ella yang tak memiliki darah indigo untuk melawan atau setidaknya mensiasati serangan ilmu hitam di sana. Enggak, aku yakin Ella memang harus ada di sini juga. Terlebih, biar bagaimanapun yang membuat kami harus kembali menjadi bagian dari teror di hutan tua memang Ella. Alasan kami di sini tak serta-merta dendam masa lalu, karena praktek tumbal pesugihan dari bisnis kuliner tetangga yang berusaha menghancurkan bisnis Ella berikutnya dengan Ella. Turut adil juga batin Ucup yang terus berlari. Selain itu, Ucup juga meminta Raffi untuk terus mendengarkan setiap isi hati maupun pikirannya. Mas Raffi, aku dan Mas masih bisa melihat sorot cahaya matahari meski benar-benar sedikit. Sementara di tempat Ella di sana sangat gelap. Bisa dipastikan Mas ada di hutan tua paling depan karena di sana, di acara hajatan gaib, ada rumah tua yang dulu kita lihat juga. Sementara di tempat yang baru aku tinggalkan di sana terdengar air mancur. Mas ingat semua lokasi ini kan? Jadi bisa dipastikan Ella ada di hutan tua paling tengah. Fatalnya, di sana banyak ular berukuran besar dan arwah Ria ada di sana. Ria masih ingin menjadikan Ella sebagai temannya gentayangan. Namun, mamaku akan datang, Mas. Mamaku sudah langsung tahu bahwa aku dalam bahaya. Aku meminta mama untuk menjaga Ella. Minimal, mama bisa menyingkirkan arwah jahat atau malah dukun itu. Sampai sekarang aku masih berlari. Jadi Mas juga harus segera ke tengah. Kita bertemu di sana agar kita bisa bersama-sama jaga Ella. Keringat dingin terus mengalir dan sudah membuat pakaian Ucup turut basah. Akar besar, ular sanca berukuran besar, makin sering Ucup jumpai di pertanda. Jaraknya dengan Ella makin dekat. Gila saja kalau mamamu beneran jagain Ella. Yang ada, Ella ketakutan. Batin Raffi segera menyingkirkan tangan Asi lagi. Niatnya Raffi akan lari, namun seperti sebelumnya, Asi tidak mengizinkannya. Sudah aku bilang, aku bukan pengantinmu. Pengantinmu pasti sudah dilukai oleh orang yang menjanjikan pengantin kepadamu. Marah Raffi kepada Asi yang ia tatap tajam. Asi langsung shock. Dia telah memanfaatkanmu. Kekuatanmu dan semua energimu sengaja dia manfaatkan melalui setiap laki-laki yang kamu jadikan pengantin. Coba sekarang katakan kepadaku, sudah berapa banyak laki-laki yang kamu jadikan pengantin? Lalu, kenapa sampai sekarang kamu masih sendiri? Jelas, ini karena kamu hanya dipermainkan. Namun satu yang harus kamu tahu, dari yang aku ketahui, kamu sudah menjadi tumbal pesugihan. Datangkan saja dukun itu kepadaku, biar aku yang menjabani. Kamu menuntut keadilan kepadanya, agar kamu bisa segera pergi dengan tenang. Karena ketimbang apa yang dia kasih kepadamu, dan bagimu sangat banyak, yang kamu kasih kepadanya lebih banyak. Ingat, kamu hanya diperalat. Kamu sengaja dijauhkan dari pengantinmu agar kamu terus memberi keuntungan kepada dukun itu. Namun bisa aku pastikan, pengantin aslimu masih hidup. Sampai sekarang dia masih memanggil-manggil namamu, Asih. Penjelasan dari Raffi membuat Asih goyah. Asih gelisah parah, apalagi ketika Raffi menyebutkan nama Asih. Nama yang sebelumnya sempat Asih dengar dari suara laki-laki dan itu memang suara Randy. Raffi sudah langsung lari, hingga Asih makin merana dan segera mengejarnya. Namun Asih melakukannya dengan terbang. Di lain sisi, Ella yang hampir berseru sekaligus menghampiri Ria. Jadi teringat wanti-wanti sang opa dan notaben merupakan seorang indigo yang juga paham agama. Ella, ingat pesan opa bahwa dimanapun kamu berada, jangan pernah menatap membuat dirimu berkomunikasi, apalagi jika di tempat asing, termasuk bersuara. Kamu jangan langsung membalasnya meski kamu paham. Kamu kenal suara itu, dan suara itu memanggil namamu. Ilmu gaib dan sihir itu ada, jangankan kita yang orang biasa. Nabi kita saja pernah merasakan dahsyatnya serangan sihir. Jadi, bukan hanya doa yang wajib kamu pelajari sekaligus pahami sebelum kamu mempraktikannya.
melainkan kamu juga harus pandai bersikap, karena dari sikap kita juga semuanya akan dimulai. Kamu diam saja, kamu bahagia karena jerih payah kamu saja. Akan ada yang tetap tidak suka, bahkan ingin melukai kamu, hanya karena mereka ingin merasakan kebahagiaanmu itu. Termasuk beda pakaian, apalagi perhiasan. Jika kamu merasa itu bukan milikmu, jangan pernah memakainya, bahkan sekedar memperhatikannya. Teringat wanti-wanti sang opa, air mata Ella jadi makin tak terbendung. Tak beda dengan Ucup. Ella juga sudah berkeringat parah, padahal Ella hanya berdiri di tempat. Opa tolong aku, Opa. Aku beneran takut. Ini kenapa jadi begini? Kenapa ada hutan yang isinya hanya ular, bahkan hantu dan iblis? Batin Ella makin terseduh-seduh. Mbak Ella, ayo sini. Ria terus memanggil Ella. Sepertinya itu memang iblis, karena buat apa juga Ria ada di hutan seram begini dengan tampang sesantai itu? Batin Ella yang segera memejamkan mata. Ella membaca doa hingga kuntilanak Yuli yang baru datang juga merasakan dampaknya. Karenanya, Yuli buru-buru menyomot Ria dan membawanya pergi dari sana. Ria jadi ikut terbang dengan Yuli. Hantuilah mereka yang sudah melukaimu. Jangan pernah mengganggu Ella, kesayangannya Ucup lagi. Camkan itu, tegas Yuli sambil menatap marah kedua mata Ria yang sama-sama hanya dihiasi warna putih, layaknya kedua matanya. Ria yang awalnya ketakutan merasa terhipnotis oleh tatapan Yuli. Ia mengangguk patuh dan terima-terima saja ketika ia dilempar dari atas hutan oleh Yuli. Yuli memang melempar Ria secara asal, tapi Ria jatuh tepat di hadapan Ibu Rati yang sedang ditonton oleh Pak Dadang. Ibu Rati yang terluka parah, jalannya tak lagi berdiri, tapi merangkak. Itu pun Ibu Rati lebih mirip zombie, sebab Ibu Rati melakukan segalanya dengan sangat terbatas, mungkin karena luka-lukanya yang begitu parah juga. Tubuh Ibu Rati terus gemetaran kencang, layaknya efek dugem berkepanjangan. Terus saja mangut-mangut sekaligus goyang-goyang. Dia melihat Ibu Rati yang rambut panjang bergelombangnya sudah tergerai. Ria langsung bisa melihat masa lalu Ibu Rati. Masa lalu yang hanya berkaitan dengan tumbal pesugihan. Tumbal pesugihan yang membuat Ria menjadi bagiannya. Setelah melihat jejak Ibu Rati dalam menjalani tumbal pesugihan untuk usaha rumah makannya, pada akhirnya Ria melihat dirinya. Gara-gara kebaya pengantin putih dan itu milik Ibu Rati beserta sang dukun, Ria tidak bisa untuk tidak menangis, apalagi ketika dirinya menyaksikan memori dirinya tengah dieksekusi oleh Ki Danang. Kejadian tersebut sangat melukainya hingga rasa dendam yang begitu besar tak kuasa ia bendung lagi. Tiba-tiba saja Ria ingat pesan Yuli bahwa dirinya hanya boleh menghantui mereka yang sudah melukainya, yang dengan kata lain, Ibu Rati dan Ki Danang menjadi kedua orang yang harus ia mintai pertanggungjawaban. Kalian pantas mati, tegas Ria yang segera melangkah mendekati Ibu Rati. Kedua tangannya makin mengepal kencang di sisi tubuhnya. Gara-gara ingin kaya dalam waktu instan dan menjadikan tumbal sebagai solusi, memang jadi banyak pihak yang dirugikan. Terlalu banyak pihak yang akhirnya terseret bahkan menjadi korban. Padahal awalnya mereka sama sekali tidak tahu menahu, apalagi sampai turut menikmati hasil tumbal pesugihannya. Termasuk juga Ria, yang sekedar kenal Ibu Rati saja Ria memang tidak. Namun gara-gara kebaya pengantin putih itu, Ria justru menjadi bagian dari tumbal pesugihan Ibu Rati. Tiba-tiba Ibu Rati meraung-raung histeris ketika Ria menjambaknya, memaksanya menghadap wanita muda itu. Berbeda dari sebelumnya, kali ini Ibu Rati langsung ingat Ria, alasan yang membuatnya langsung histeris ketakutan. Pergi, kamu itu sudah mati. Pergi, dan jangan ganggu aku lagi. Setelah berteriak demikian, Ibu Rati juga meminta tolong kepada sang suami
Namun Pak Dadang tahu banyak tugu pancoran yang benar-benar hanya diam. Papa, tolong. Ibu Rati mulai kesulitan napas lantaran Ria mulai mencekiknya. Gara-gara kamu, aku seperti ini. Gara-gara kamu, aku kehilangan semuanya. Karena di saat terakhir napasku, aku bahkan kehilangan kesucianku, ucap Ria. Ria yang sudah ingat semuanya sungguh akan membalas Ibu Rati. Ia terus mencekik, kemudian membanting tubuh Ibu Rati. Begitu terus, hingga Ibu Rati tak lagi bisa bersuara. Masalahnya, Ibu Rati tetap hidup dan hanya kesakitan. Kaki dan anggota tubuh wanita itu masih bisa bergerak, meski memang hanya gerakan yang sangat lemah. Di tempat berbeda, ketika Ella akhirnya membuka mata dan memang sudah berhenti berdoa, wajah kuntilanak Yuli malah langsung memenuhi pandangannya. Ella histeris dan refleks terlonjak. Namun kedua kakinya yang menginjak ular sanca berukuran besar membuat Ella makin histeris. Ella sempat terjatuh dan ketika itu terjadi, jantung Ella seolah benar-benar lepas. Jangan ganggu aku, tangis Ella sambil berusaha berdiri. Fatalnya, kedua tangannya malah berpegangan ke tubuh ular sanca. Alih-alih berpegangan ke akar besar, hingga lagi dan lagi. Ella histeris perkara ular sanca sekaligus kuntilanak Yuli. Ucup, Raffi, rengek Ella, tapi yang menjawab malah kuntilanak Yuli. Kuntilanak Yuli memanggil-manggil nama Ella dengan sangat lembut penuh kasih sayang. Akan tetapi, bukannya bahagia, Ella yang belum tahu siapa itu kuntilanak Yuli makin histeris. Sudah kubilang, bukannya jagain malah bikin trauma. Orang waras mana yang bakalan sohib sama kuntilanak, Cup? Batin Raffi bisa mendengar ketakutan suara Ella. Namun tak lama kemudian, ia yang terus berlari mulai mendengar suara Ucup memanggil Ella dan langsung dibalas juga oleh Ella. Suara keduanya saling bersautan, menandakan bahwa keduanya akhirnya bertemu. Karena memang secepat itu Ucup dalam setiap gerakannya. Ucup, akhirnya aku bertemu dengan kamu lagi, isak Ella benar-benar prihatin. Apalagi baru bertemu, Ucup sudah langsung mengangkat tubuh Ella melalui kedua tangannya. Sebelum akhirnya Ucup memeluk Ella sangat erat, yang juga langsung dibalas oleh Ella. Maaf, aku benar-benar minta maaf, lirih Ucup dengan napas terengah-engah parah. Ucup yang menghadap kuntilanak Yuli awalnya baru saja menunduk, namun karena keputusannya tersebut pula, ia jadi melihat tubuh sang mama yang tak sampai menyentuh tanah. Detik itu juga, jantungnya yang sudah sangat bekerja keras karena keadaan khususnya, lari, dan ketakutannya terhadap keadaan Ella menjadi makin keras lagi. Perlahan tapi pasti, seiring dunianya yang mendadak berputar lebih lambat, tatapan Ucup naik. Wajah sang mama menyambutnya dengan senyuman yang begitu lepas. Kuntilanak Yuli tampak sangat bahagia melihat putra semata wayangnya begitu menjaga Ella. Ucup balas sang mama dengan senyuman haru. Mereka yang sangat jarang bisa berinteraksi langsung, layaknya sekarang, kini dipersatukan dalam senyum penuh kebahagiaan. Raffi nyaris kehabisan napas akibat kesibukan larinya yang juga kerap disertai jeritan. Ular sanca berukuran sangat besar menjadi alasannya. Raffi baru sampai di depan Ella, namun Raffi terduduk karena kelelahan. Meski itu hanya langsung beberapa saat karena tempat empuk yang ia puji justru masih tubuh ular sanca. Akan tetapi, Raffi juga refleks mengangkat ular sanca tersebut kemudian melemparnya kepada Asi. Asi yang baru turun kemudian berdiri, refleks menangkap ularnya. Namun, Asi tampak biasa-biasa saja, tak sampai ketakutan meski hanya sebentar. Cup, maaf Cup, tapi aku juga takut ke mama kamu. Kalau enggak, itu mama kamu suruh duet. Maksudnya duel sama si hantu pengantin berkebaya putih itu saja, ucap Raffi sambil jongkok, kedua tangannya berpegangan ke kaki Ucup. Kedatangan Raffi membuat Ucup membopong Ella.
Ucup tak mungkin membiarkan Ella berjalan di sana karena Ella takut ular, sementara sepanjang jalan selalu ada ular. Bersama Raffi dan Ella, Ucup menatap seksama sosok Asi. "Kau pengantinku, kita akan menikah," ucap Asi kepada Ucup dan langsung mendekatinya. Asi melangkah pelan dan memang sangat anggun di tengah tatapannya yang terus lurus menatap kedua mata Ucup. Sana sini dianggap sebagai pengantin," keluh Raffi berangsur berdiri. Ia menatap tak habis pikir Asi. Namun, ia merasa sangat terkejut ketika kuntilanak Yuli dengan sigap pasang dada menjauhkan Asi dari Ucup. "Jangan ganggu anakku. Anakku bukan pengantinmu, sama dia saja," ucap Yuli terdengar sangat polos. Fatalnya, kuntilanak Yuli menawarkan Raffi sebagai pengantin untuk Asi. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Cok. Kelakuan mamamu," istri Raffi sambil bersembunyi di balik punggung Ucup. Kenapa dari tadi Raffi selalu menyebut kuntilanak ini sebagai mama Ucup, sedangkan kuntilanaknya juga bilang bahwa Ucup merupakan anaknya, pikir Ella. "Wahai kuntilanak tak berguna, menyingkirlah kau dari sana. Biarkan pengantin kebaya putih itu bersama kedua pengantinnya," teriak suara kakek-kakek dengan sangat lantang. Ki Danang sungguh datang dan membekali tangan kanannya dengan keris. Atribut serba hitam termasuk belangkon yang dipakai membuat Ki Danang agak mengerikan. Ella langsung takut, padahal kuntilanak Yuli dan Asi saja sudah membuatnya sangat takut. "Cup, beneran bapaknya Ilham?" ucap Raffi berbisik-bisik kepada Ucup setelah memastikan sosok Ki Danang. Ucup tetap menatap Ki Danang. Benar, itu bapaknya Ilham, teman masa kecilnya. Namun di penglihatannya, tubuh Ki Danang ditempati oleh banyak jiwa. Dari manusia berwajah tua tapi tubuhnya kerdil. Manusia sangat tinggi dan berdiri saja bungkuk. Manusia berkepala anjing, manusia bertubuh ular, manusia bertubuh harimau, dan juga sosok kakek-kakek yang Ucup kenal sebagai Nawi. Awalnya, Ki Danang yang melangkah saja pincang, berusaha menyikapi keadaan dengan gagah layaknya seorang kesatria. Namun setelah ia melihat kaki jenjang super mulus milik Ella yang memakai sepatu, Ki Danang langsung oleng. Kebetulan, Ella memang memakai celana selutut warna putih. Namun, warna kulit dan juga warna celana Ella dirasa Ki Danang sama saja. "Kenapa makin kesini, aku jadi makin sering menemukan wanita spek bidadari sih?" batin Ki Danang langsung gagal bernapas setelah ia melihat wajah Ella yang cantiknya berkali-kali lipat lebih dari Rani maupun Ria. "Gila nih kakek-kakek, cabul banget," batin Raffi yang memang sudah langsung bisa mendengar isi hati Ki Danang. Kemudian ia dikejutkan oleh tatapan Ucup yang jadi terlihat sangat putus asa. "Ada apa?" bisik Raffi penasaran. Namun ekspresi putus asa Ucup sudah membuatnya yakin itu pertanda tidak baik. "Kita butuh bantuan. Bapaknya Ilham dikendalikan oleh banyak siluman, bahkan iblis Nawi," bisik Ucup. Mengabarkannya sangat berat. "Yang kita hadapi di sini bukan manusia, jadi perbanyak doanya," ucap Ucup wanti-wanti kepada Ella. Ella yang ia tatap berangsur mengangguk-angguk. Ucup yakin harusnya Ella paham. Karenanya, ia segera menatap Raffi dan mengajaknya mencoba menyelesaikan semua di sana. "Asalkan kita bersama-sama, harusnya bisa," yakin Ucup yang kemudian tak sengaja menatap Asi. Mendapatkan bantuan memang akan membuat mereka lebih mudah mengalahkan Ki Danang. Masalahnya, jarak mereka dengan mobil mereka selaku tempat mereka meninggalkan ponsel terbilang jauh. Jadi mau tidak mau, demi keselamatan bersama, mereka harus bekerja lebih keras lagi. Asi, harusnya adanya dia di sini masih bisa dimanfaatkan, pikir Ucup, dan membuat Raffi yang ada di sebelahnya
sibuk menepuk-nepuk punggung Ucup menggunakan kedua tangannya. Mengakulah jadi calon pengantinnya, agar kita bisa memanfaatkannya. Soalnya aku gak mungkin melakukannya karena tadi sudah bilang begitu, bisik Raffi. Hanya itu yang bisa kita lakukan karena kita gak mungkin cari bantuan ke sana-sana. Hih, apaan? Pamali tahu? Lirih Ella tak setuju. Sudah, bentar dulu. Beneran pinjam bentar, yakin Raffi. Kalau gitu, beri aku pekerjaan agar aku berguna, rengek Ella. Mengenai Ella, baik Ucup maupun Raffi tetap yakin bahwa alasan Ella di sana pasti karena masih ada hubungannya dengan apa yang mereka hadapi. Itu belum ada hilal. Sekarang, yang penting kamu gak pernah jauh-jauh dari kita. Dan kamu juga, jangan takut ke kuntilanak ini. Dia di pihak kita, yakin Raffi. Gimana ceritanya aku gak boleh takut ke kuntilanak? Batin Ella membiarkan tubuhnya diturunkan dengan hati-hati. Namun, Ella langsung lupa bernapas karena kuntilanak Yuli langsung berusaha merangkulnya. Seolah kuntilanak itu memang akan melindunginya. Aku takut banget ke kamu, rengek Ella lagi-lagi menangis. Manusia waras mana yang akan baik-baik saja jika harus berhadapan dengan kuntilanak? Ucup dan Raffi yang awalnya sedang berbisik-bisik menyusun rencana langsung terusik. Salam Ucup, tahu-tahu mau ketemu calon menantu. Hei, mama kamu gak suruh nyalon atau seenggaknya dandan dulu? Sisiran kek, cucu aja kek, sekaligus bilas yang bisa bikin wajah hilang sekalian. Oceh Raffi, sengaja menghibur diri sendiri karena biar bagaimanapun apa yang mereka alami benar-benar membuatnya ketakutan. Kini saja, tubuh Raffi masih gemetaran sekaligus berkeringat parah. Fi, penggal kepala Ki Danang, terus bakar, ucap Ucup memaksa Raffi untuk fokus. Ia sampai menghadapkan paksa wajah Raffi kepadanya, tapi Raffi langsung menggeleng tegas. Enggak Cup, aku gak seberani itu. Aku takut Cup, balas Raffi langsung pucat. Memenggal kepala orang, meski dulu ia pernah melakukannya, kini Raffi sungguh tidak sanggup. Sadar, Raffi langsung ketakutan. Ucup menghela napas pelan. Iya sudah, kamu jaga Ella, biar aku dan mamaku saja yang melakukannya. Masalahnya, kamu baru bisa melakukannya jika kita bersatu, serga Raffi langsung kepikiran. Ucup yang nyaris berlalu dari sana segera menoleh. Nah, itu gimana? Lembutnya, tapi Ella yang ada di sebelah Raffi langsung mendorong Raffi agar membantu Ucup. Ayo bantu, aku saja tegar meski harus bersanding dengan kuntilanak, ucap Ella mengusir Raffi. Asih, kedua pemuda itu pengantinmu. Aku kesini karena akan menikahkan kalian, tegas Ki Danang berucap lantang. Semua pusat perhatian langsung tertuju kepadanya. Suamimu disekap dukun tengik itu, lantang Raffi. Asih jadi kebingungan. Aku harus percaya siapa, pikirnya. Raffi yang bisa mendengarnya dengan tegas mengatakan bahwa Asih harus mempercayainya. Aku memang dukun, tapi aku yang membantumu. Aku yang akan menikahkanmu, yakin Ki Danang. Aku pengantinmu. Namun jika kamu tidak bisa membantuku, aku tidak mau membantumu, sergah Ucup, tak mau membuat Asih menjadi lawan terberatnya. Nyawanya maupun Ella dan Raffi menjadi taruhannya. Terlepas dari semuanya, ia juga tak mau Asih terus dalam pengaruh tumbal pesugihan Ki Danang. Ucup ingin Asih pergi dengan tenang. Mendengar Ucup mengaku sebagai pengantin Asih saja sudah sangat melukainya. Apalagi melihat Ucup menggandeng sebelah tangan Asih, kemudian menuntutnya mendekati Ki Danang. Hati Ella langsung porak-poranda. Ingat, ini hanya sandiwara, tetaplah di sini, tegas Raffi, lirih sambil menggandeng tangan kanan Ella. Di sebelahnya, Ella sudah kembali berderai air mata lantaran Raffi tahu Ella sangat mencintai Ucup. Berdebah kamu anak kuntilanak,
Bisa-bisanya kamu menginjak-injak harga diriku, teriak Ki Danang, benar-benar murka. Ki Danang menancapkan keris di tangan kanannya ke tanah. Detik itu juga Ki Danang menjadi memiliki banyak kloningan. Ada 10 Ki Danang dengan tampang bahkan tingkah yang sama. Jadi, mana Ki Danang yang asli? Ke-10 Ki Danang langsung menyebar dan salah satunya mendekati Ella. Karenanya, Ucup tetap mewajibkan Raffi menjaga Ella. Duduk dan doa, tegas Ucup yang kemudian lari hendak mencabut keris Ki Danang. Namun seorang Ki Danang yang melangkah sangat cepat mendahuluinya. Bagaimana aku bisa memisahkan kepalanya dan tubuhnya? Jika memenggal kepala yang asli saja, aku tidak yakin, pikir Ucup. Raffi, itu dukunnya Laris Ratu. Jangan-jangan itu yang asli, lirih Ella yang sudah duduk sila di sebelah Raffi. Sampai detik ini, ia dan Raffi masih bergandengan. Sudah, biarin. Apapun yang terjadi kita harus tetap bersama. Kita harus mengimbangi kemanapun Ucup pergi karena itulah hukum kekuatan kami. Aku dan Ucup gak boleh jauh-jauh. Makanya, kloningan Ki Danang berusaha membuat kami pisah, yakin Raffi, masih berbisik-bisik membimbing Ella untuk berdoa. Meski jujur saja ya, lah, jangan-jangan malah kamu yang sebenarnya bisa menghabisi Ki Danang. Buktinya, kamu ada di sini, dan Ki Danang pun sudah langsung klepek-klepek ke kamu, ucap Raffi. Kali ini benar-benar membuat Ella makin ketakutan. Membunuh Ki Danang, dan itu Ella yang bisa melakukannya. Ella benar-benar tak percaya dan malah makin ketakutan. Hingga yang ada, Ella sengaja mendekap erat pinggang Raffi. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Asi kepada Ucup. Raffi dan Ella yang awalnya baru kembali membuka mata langsung terusik. Apalagi Ella yang lagi-lagi cemburu kepada Asi. Pastikan, pisahkan setiap kepala dukun itu dari tubuhnya. Jangan ada yang sampai menyentuh tanah sebelum kita membakarnya, balas Ucup. Mama juga akan melakukannya, ucap kuntilanak Yuli. Langsung terbang menghampiri Ki Danang yang memegang keris itu. Kuntilanak Yuli sengaja menarik kepala Ki Danang, membawanya terbang sekitar 1 meter. Hingga kedua kaki Ki Danang tak lagi bisa menyentuh tanah. Detik itu juga, Ucup langsung lari kemudian buru-buru memegang kedua kaki Ki Danang yang ia rapatkan. Selanjutnya, yang langsung Ucup lakukan ialah buru-buru memutar kaki tersebut hingga pemiliknya kesakitan. Ucup mematahkan leher Ki Danang, kemudian mengambil keris Ki Danang yang jatuh untuk mematahkan tuntas lehernya. Selanjutnya, Asi bergerak merekap tubuh Ki Danang. Detik itu juga, teriakan kesakitan dari Asi membuat tubuhnya mengeluarkan api dan membakar tubuh Ki Danang yang tengah ia dekap. Sampai sekarang, Asi memang berguna buat kita. Namun setelah ini, apakah dia nggak minta bayaran buat nikahkan beneran dengan Ucup? Bisik Ella, yang lagi-lagi menyinggung Ki Danang kepada Raffi. Aku curiga yang lari tadi justru yang asli. Ya, tapi kita cari nanti. Sekarang kita beresin yang di sini dulu karena kita nggak boleh terpisah, yakin Raffi lagi. Cukup sekian ceritanya sampai di sini. Nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.